Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian 5. Di sini kita akan belajar flow Ruby on Rails. Kemudian nanti kita bakal bikin hello world di sebuah page gitu ya, di halaman browsernya kita. Kita lanjut dulu. Untuk flow Ruby on Rails ini ada beberapa tahapan nih. Yang pertama, nanti kita atau user nih bakal nge-request di browser atau view-nya kita nih. Kemudian nanti request tersebut masuk ke router. Dari router nanti akan ngecek controller dan actionnya yang sesuai nih. Nah, nanti dari controller dan action ini dia akan merender view atau komunikasi dengan model. Kalau ternyata emang dibutuhkan komunikasi dengan model atau database, dia bakal komunikasi dulu nih dengan model dan database-nya. Nanti ngasih info lagi ke controller. Nah, nanti si controller lah yang akan merender view-nya. Oke, kita lanjut ke codingan dulu yang kemarin kita install bareng-bareng. Di sini masih sama, belum ada perubahan. Kita buka dulu terminalnya seperti biasa, Ctrl backtick. Kita mau jalani nih. Caranya adalah dengan mengetik Rails server, enter. Nah, dia akan ngerunning servernya. Kemudian di sini bisa kita klik nih. Bisa kita klik. Nah, ternyata dia error nih. Katanya no database error. Karena database-nya belum kita create. Kemarin kita nge-create database-nya itu menggunakan PostgreSQL kan. Nah, kita harus config dulu nih si database-nya. Caranya dengan masuk ke bagian config. Kemudian di bagian config ini kita pilih database.yml. Klik. Nah, di sini di bagian development kan udah kita create kemarin Macblock development nih. Nama projectnya kita kan Macblock. Secara otomatis dia akan memberikan Macblock_development. Untuk username-nya di sini kita harus masukin. Untuk ID Postgre punya gue itu usernya Ricky. Passwordnya kita harus juga ganti. Ini sesuai password masing-masing ya. Kemudian scroll ke bawah, hostnya juga kita uncomment, sama portnya kita uncomment. Nah, di sini setelah kita konfigurasi database-nya, kita save, kemudian kita exit dulu nih terminalnya, kemudian kita running lagi Rails S atau server kayak yang tadi, enter. Sekarang kita balik ke browser, kita refresh, dia tetap error. Apa yang bikin errornya? Ternyata belum di run nih. Jadi kita baru setting database, tapi kita belum nge-run si database-nya, belum di create. Caranya adalah Rails db.2 create. Perintah ini akan membuat database-nya nih. Jadi kelihatan created database Macblock_development dan Macblock_test. Sekarang kita tinggal run servernya. Jalan, kita refresh. Oke, sekarang udah jalan ya. Nah, kemudian kita balik ke materi. Nah, di materi ini kan nanti kita request dari browser atau view. Nah, untuk webnya ini kan root-nya kosong nih. Jadi, cuma seperti ini aja nih, root dari roots-nya atau URL-nya. Nah, misalkan kita mau ngakses URL baru nih, about gitu. Enter. Nah, dia bakal error karena router about ini belum dibikin atau belum di list di aplikasinya kita. Oke, sekarang kita mau bikin ke sini, cuman kita coba pahami dulu konsepnya guys ya. Nah, di sini gue udah punya diagram dikit untuk coret-coretan browser dan view. Nah, nanti dari yang barusan itu kan ngetik nih kita nih sebagai user, kita ketik nih about. Berarti nanti di sini ada roots.rb. Nah, roots.rb ini di mana nih? Dia tuh adanya di config, kemudian di roots di sini. Nah, di sini kita nanti akan nge-list atau mendaftarkan router yang bisa diakses oleh browser nanti. Nah, kita di sini daftarkan nih si about-nya nih. Get about, to. Nah, di sini kita masukin nanti controllernya apa. Nah, karena ini nanti bikin page about, berarti kan static ya. Kita nanti bikin aja page nama controllernya. Kemudian actionnya atau metodenya adalah about sendiri. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti setelah dari
browser itu nge-request ke about, dia kan bakal masuk ke sini. Terus di sini nanya nih, di router ini nanya nih, get about ke mana nih? Ke si page. Ternyata page-nya ini dia merupakan controller. Dan about ini dia merupakan metodenya. Jadi dari sini nanti dia lari ke sini nih, lari ke si controller. Dia bakal ada controller di sini. Controller, kemudian metodenya apa? Nanti di sini dia akan merender view. Nah, ini ada dua pilihan nih. Dia bisa langsung render view, atau satu lagi dia komunikasi dulu sama database. Kasih sama model ya, karena model nanti akan komunikasi ke database gitu. Nah, nanti setelah dapat di sini hasilnya, dia bakal ngebalikin respon ke sini. Oke, gitu. Sekarang kita coba sambil praktek ngoding, guys ya. Nah, sekarang kita mau masukin dulu atau mendaftarkan dulu router atau URL yang mau kita tuju, yaitu get about, koma. Kemudian dia menuju kemana nih? Dia menuju ke controller kan? Controllernya adalah page, tanda pagar, kemudian nama metodenya about. Kita save. Nah, ketika kita coba running, ini kan harusnya error nih, karena page controllernya itu belum kita bikin. Kita coba running dulu di browser. Refresh. Nah, errornya udah berbeda nih. Uninitialize constant page controller. Nah, berarti kita harus bikin dulu controllernya nih. Caranya adalah, di terminal ini, kita exit dulu, Ctrl C. Kita clear dulu. Kemudian kita generate sebuah file atau generate controller ya. Caranya adalah Rails generate controller. Nama controllernya apa? Nah, di sini kan gue mau bikinnya controllernya itu page ya. Jadi kita bikin di sini page. Nah, seperti ini, dia plural. Kemudian kita enter. Nah, maka dia akan membuat file page controller di si app controller. Kalau coba kita lihat controller. Nah, sekarang ada nih page controller. Kemudian dia juga bikin folder baru nih di views, app views page, tapi dia masih kosong ya. Oke, sekarang kita coba running lagi servernya. Run, kemudian kita refresh. Nah, sekarang errornya udah ganti lagi nih. Errornya sekarang, the action about could not be found for page controller. Artinya, ini kan dia udah menuju ke controller, tapi si method about ini belum ada nih. Berarti sekarang kita pindah ke page controller. Di sini kita bikin metodenya atau actionnya. Caranya adalah bikin sebuah function, itu def, nama metodenya about. And kita coba save terlebih dahulu ya. Kita balik ke browser, kita refresh. Nah, errornya udah ganti lagi nih. Page controller about is missing a template for request format. Yang artinya di sini nggak ada yang bisa dirender nih, karena kan kita kasihnya kosong. Nah, sekarang kita kan pengen ngerender dari view-nya nih. Kita bikin di view di sini, di folder page, kita bikin file baru, new file, namanya about.html.erb. Nah, about ini dia merujuk ke si about yang di controller. Nah, jadi ketika kita bikin metode di controller about, maka secara tidak langsung, secara magicnya nih ya, si controller ini akan expect kalau kita punya view dengan yang nama about di bagian page controller. Nah, makanya kita bikin di sini. Nah, kalau kita coba bikin sebuah heading ya, misalkan heading 1 hello world gitu. Kemudian kita bikin di sini heading 2. Ini adalah halaman about. Kita save, kemudian kita balik ke browser. Kita refresh. Nah, sekarang udah muncul guys ya. Jadi flow-nya itu seperti ini. Kalau kita coba recap lagi dari sisi codingan, berarti yang pertama,
Kita bikin dari rootsnya dulu nih. Kita bikin get. Get ini HTTP metodenya ya, nanti bisa ganti entah itu post, pet, puts atau destroy. Nah, di sini nanti nama URL-nya. Yang ini nih. Nama yang ininya nih. Nah, dia tuh selain URL juga bisa dibilang endpoint. Nah, setelah itu kasih koma to. Nah, nanti dia merujuk ke mana nih? Dia merujuk ke controllernya page, metodenya atau actionnya itu about. Nah, dia bakal merujuk ke page controller, kemudian bakal mengakses action atau method about. Gitu guys ya. Oke, kalau misalkan kita coba gambarin nih. Misalkan di sini gitu ya. Di si roots barusan, di si roots.rb, dia kan dapat request dari browser nih, dari browser ke about nih. Ke about. Maka di sini dia get nama endpointnya about, koma to, nama controllernya page, nama actionnya about. Nah, jadi kalau kita tulisin lagi, ini merupakan HTTP method. Ini dia merupakan endpoint atau URL-nya. Yang ini dia merupakan controller, dan ini adalah method atau action. Nah, jika kita udah seperti ini, nanti masuk ke bagian controllernya, kemudian kita definisikan si nama metodenya atau nama actionnya. Gitu guys ya, untuk sekarang seperti itu dulu, nanti kita lanjut lagi ke yang lebih kompleks. Stay tune terus guys, thank you.